Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam Dito. Maaf Kiai, nasihat apa kali ini yang akan disampaikan? Baik, kali ini kita bahas tentang kedudukan langit dan akhirat. Dalam tataran kedudukan langit itu, ada namanya kedudukan man yustajibu da'awat, yaitu orang-orang yang sudah mencapai tingkatan langit sebagai orang-orang yang diijabah doanya oleh Allah. Yustajibu da'awat itu di bawah sirullah. Sebelum sirullah orang itu masuk dalam tingkatan langit yustajibu da'awat, atau orang yang masuk ke dalam yang diijabah doanya oleh Allah, yaitu langit 70 sebelum masuk langit 1000. Jika orang yang belum masuk yustajibu da'awat, maka beramal misalkan sedekah, maka balasannya nanti setelah di akhirat. Tapi bagi orang yang sudah langit 70, maka jika beramal balasannya langsung di dunia, bisa dirasakan di dunia. Lalu bagaimana bagi orang yang belum sampai langit 70? Ia tidak apa-apa beramal, misal sedekah, cuma balasannya nanti di akhirat. Nah, agar balasan dilipat gandakan Allah diberikan di dunia ini, ia tinggal nitip kepada orang yang sudah mencapai tingkatan langit 70, yaitu orang-orang yang sudah mustajibu da'awat. Makanya kenapa saya ajak beramal, menitipkan sedekahnya kepada saya, itu maksud saya agar mendapatkan balasan 10 kali lipat dan lipatan tak terbatas, dan itu pasti. Jika mau beramal sedekah sendiri ya silahkan saja, tapi balasannya nanti setelah di akhirat. Jangan lantas kecewa jika tidak ada balasan 10 kali lipat. Balasan 10 kali lipat itu balasan paling sedikit-sedikitnya lipatan. Semoga paham dengan yang saya maksudkan. Sedekah dalam hal misal membangun masjid dengan membangun majlis zikir toreko itu sangat berbeda. Jika kita membangun masjid maka amal sedekah jariyah kita akan diganti Allah di akhirat kelak di surga kita dibangunkan Allah rumah. Tapi kalau sedekah membangun majlis zikir toreko itu seumpama menanam modal, buahnya akan kita petik di dunia ini, juga di akhirat nanti. Kita kok sedekah dalam membangun majlis zikir? 1. Ketika saya doakan dibalas 10 kali lipat insya Allah akan dibalas Allah rizki 10 kali lipat karena doa saya diijabah Allah. Kedua, ketika majlis itu sudah dipakai zikir, misal yang zikir 1000 orang, maka yang ikut membangun itu akan mendapatkan energi, malaikat 1000, semua dapat yang ikut sedekah, walau yang zikir tidak ikhlas atau ketiduran di majlis. Karena apa? Karena yang dizikirkan bersanad kepada Allah cahaya langit dan bumi, dan di dalam saya zikir itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasti datang, semua aulia pasti datang, dan doa mereka akan secara otomatis mengalir kepada yang ikut sedekah. Ketika kita sudah bisa rogo sukmo, masuk ke alam gaib, butuh energi besar untuk ditakuti di alam gaib. Nah, dari energi transferan orang-orang yang zikir, para aulia, para sahabat Nabi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, menjadikan ruhani kita di alam gaib itu akan menyala terang benderang, dan ditakuti di sana. Itulah kenapa ruh saya menyala terang benderang menyilaukan ketika dilihat dengan mata batin, atau terawang, dan ditakuti bangsa jin, setan, iblis, siluman, bukan karena saya rajin zikir, tapi karena sedekah saya membangun banyak majlis zikir yang saya dapat transferan energi dari orang-orang yang zikir. Kenapa saya mengajak begitu getol dengan sedekah pada majlis zikir? Karena saya sendiri telah mengalami akan manfaatnya sedekah, dari rizki dilancarkan Allah, sampai saya dianugerahi berbagai kedudukan oleh Allah, dan ditakuti di alam gaib manapun. Berikutnya tentang kedudukan akhirat. Hidup di dunia ini perjuangan untuk kita punya kedudukan di akhirat. Di akhirat itulah kehidupan yang kekal abadi. Bukan di dunia ini, mati itu adalah awal perjalanan panjang di akhirat sana kelak. Jika kita meninggal tanpa punya derajat di akhirat maka kita mati sia-sia. Mungkin kita hanya menjadi tahanan di akhirat, disiksa sampai kiamat nanti datang. Tapi kalau kita punya derajat kedudukan di akhirat maka di akhirat adalah awal tugas kita kelanjutan di dunia ini. Bisa jadi kita dilahirkan kembali sebagai orang lain untuk bertugas melanjutkan pencarian derajat di dunia ini, atau di bumi yang lain. Karena selain bumi yang kita tempati ini, masih ada 6 bumi lain, yang jika bumi ini kiamat, maka bumi lain yang 6 itu masih belum kiamat, dan akan kiamat satu persatu berurutan. Setelah semua kiamat baru semua manusia dikumpulkan untuk menerima catatan amalnya. Jika di bumi ini kita tidak menanam amal sebanyak-banyaknya, maka kita tak akan mempunyai derajat apa-apa di sisi Allah. Dan untuk memiliki amal yang banyak itu, tidak bisa kita bekerja beramal sendirian. Diumpamakan orang sholat sampai ngebul keluar asapnya karena siang malam sholat, belum tentu punya derajat di sisi Allah. Karena amal itu butuh keikhlasan dan benar dalam menjalankan. Lalu agar orang-orang beriman itu banyak amalnya, Allah memberi anugerah ujian-ujian.
Allah memberitahukan keutamaan beramal dengan berjamaah, bersama-sama lebih baik dari amal sendirian, dan Allah mendatangkan iblis untuk dijadikan ujian, agar manusia cepat naik derajatnya, tapi kebanyakan manusia kemudian malah tertipu daya oleh tipuan dan rekayasa iblis. Lalu bagaimana kita agar tidak tertipu daya dengan tipuan dan tipu daya iblis? Caranya ya mudah, jangan sampai kita mengikuti sifat-sifat iblis. Sifat iblis itu apa? Sifat iblis itu yang pertama ana khairum minhu, merasa diri lebih baik dari yang lain, saya lebih baik dari dia. Itu tipuan iblis yang pertama. Kita akan dijejali oleh rasa merasa lebih baik dari yang lain. Lalu dia akan memasukkan bahwa kita pantas mendapat yang lebih baik dari yang orang lain dapat. Setelah tipuan itu tidak mempan, maka kita akan dibisik-bisiki dengan iri dengki, iri terhadap apa yang diperoleh oleh orang lain, entah soal harta, pangkat, ilmu, kedudukan, ketenaran, dan lain-lain, apa saja yang didapat oleh orang lain kita iri. Lalu setelah iri kita berusaha mendengki, dengan berusaha agar apa yang diperoleh orang lain itu hilang. Setelah itu tidak bisa, maka kita akan dibisik-bisiki dengan marah. Marah dengan apa saja, karena marah itu sifat iblis. Jadi kalau kita marah itu tandanya kita sudah kena jeratan iblis. Kalau marah tidak bisa, maka kita dibisik-bisikkan dengan rasa takut, atau rasa sombong. Jadi kalau kita berhadapan dengan iblis itu jangan meremehkannya karena dia dilaknat Allah dan kita tidak, merasa lebih baik dari iblis sendiri, atau jangan takut, jangan marah, jangan sombong, ujub, riak, bangga diri. Kok sifat-sifat itu sudah mengemuka di kita, maka kita itu tandanya sudah kena jerat iblis. Selalu pertahankan sifat sabar, tawakal pada Allah, ikhlas beramal dengan selalu menulis lafaz Allah di dada, dan ridho terhadap ujian yang datang menerpa. Jangan terlalu melihat keberhasilan orang lain atau apa saja yang bisa menimbulkan iri dengki. Istiqomah saja memupuk diri menjadi lebih baik, jangan mencela orang lain, sebab setiap orang itu punya kapasitas sendiri-sendiri. Bukan kita yang memberi anugerah dan bukan kita yang mengatur manusia dengan kelebihan dan kekurangannya. Setiap orang itu dibuat Allah dengan kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri agar bisa saling bekerja sama. Yang satu tidak bisa mencangkul, agar bisa meminta tolong pada yang bisa mencangkul, dan pekerjaan manusia itu berbeda-beda. Ingat, jangan mengeluh bagaimanapun keadaanmu saat ini. Jika kamu mengeluh itu tanda kamu tidak terima dengan keadaan yang Allah tempatkan kepadamu, kamu tidak terima Allah tempatkan makom kedudukanmu saat ini. Kalau kamu tidak terima tandanya kamu tidak terima dengan pengaturan dan kebijaksanaan Allah. Kalau kamu sedang menempuh jalan ruhani, maka kamu tidak terima dengan Tuhan yang bernama Allah. Padahal sebenarnya Allah sedang mengujimu. Jika kamu sedang sebagai orang yang menempuh jalan ruhani, salik, mansalaka torikon, maka rasa tidak terima itu adalah cara Allah menunjukkan makom kedudukanmu itu di posisi apa. Yang menaruh sabar, syukur, ridho, di dalam hati kita itu Allah, jadi kita tidak order sabar di online, beli syukur di pasar, memborong ridho di grosiran. Sabar, syukur, ridho itu Allah yang menaruh di hati kita, juga rasa tidak terima, itu Allah yang naruh di hati kita, agar kita tahu kedudukan kita itu di posisi makom abidin, muhibin, sobirin, apa mukorobin, nah itu yang keluar dari batin kita menunjukkan kedudukan kita di level mana, jadi posisi kita sekarang apa, diterima saja jika susah, dan istiqomah dalam amaliyah. Entah kamu tukang batu, kuli bangunan, tukang bakso, tukang bubur, dan lain-lain, itu proses, jika kamu istiqomah menjalankan amaliyah, maka Allah akan mengangkat derajatmu. Dan menjadikan makin ringan pekerjaanmu dan makin berkah. Saya dulu juga pernah jadi tukang batu, malah bukan di Indonesia, tapi di Saudi. Walau saya sebenarnya tukang tulis kaligrafi, tapi ada orang yang memaksa saya jadi kuli bangunan, memanggul semen sesak, mengangkat bata blok yang beratnya 5 kg, disuruh menulis kaligrafi di tengah padang pasir. Saya sabar, terima walau dizolimi, walau akhirnya orang yang menyuruh saya ditabrak bis dilindas di tengah jalan. Saya juga pernah jualan bakso, jualan warung makan Lamongan, tukang cat, tukang batu, dan lain-lain. Bagaimana ketika kita di posisi begitu? Batiniah kita itu sabar menerima atau tidak? Kalau sabar, berarti kita sedang menjadi wali-walinya Allah, karena Allah beserta orang yang sabar. Jadi uap yang ditimbulkan dari batiniah kita itu yang menunjukkan makom kedudukan kita. Apa yang keluar dari bau mulut kita itu yang menunjukkan apa yang kita makan. Kalau baru makan jengkol maka uap di mulut kita bau jengkol. Nah, itulah nasihat kali ini. Semoga bermanfaat.
Wah, ternyata sedekah ke majelis zikir torekoh lebih baik dan kita harus sabar dalam setiap situasi dan kondisi ya Kiai. Baik Kiai, terima kasih atas nasihat yang disampaikan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari nasihat ini. Amin.